Di ruang-ruang sunyi universitas, lahir banyak ide yang mengubah dunia. Namun kadang, ide itu datang dari pikiran yang juga sedang bertarung dengan dirinya sendiri. John Nash bukan hanya seorang matematikawan brilian. Ia adalah medan pertempuran antara kejernihan logika dan kabut delusi. Namanya kini abadi dalam teori permainan modern. Namun, sebelum dunia mengenalnya sebagai peraih Nobel, ia terlebih dahulu dikenal sebagai pria yang berbicara pada pola, pada kode-kode tersembunyi, pada realitas yang tidak selalu bisa dibedakan dari ilusi. Ini bukan sekadar kisah tentang kejeniusannya. Ini adalah kisah tentang bagaimana rasionalitas paling murni bisa hidup berdampingan dengan gangguan paling kompleks, skizofrenia. Di usia yang masih sangat muda, saat banyak akademisi bahkan belum menemukan arah risetnya, John Forbes Nash Jr. menulis sebuah disertasi doktoral yang hanya sekitar 27 halaman. Pendek, ringkas, hampir tanpa ornamen. Namun, dari teks yang singkat itu, lahir sebuah konsep yang mengubah cara dunia memahami konflik dan kerjasama. Nash Equilibrium. Sebelum Nash, teori permainan sudah dikembangkan oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern. Tetapi pendekatan awal masih terbatas pada permainan zero sum, situasi di mana kemenangan satu pihak berarti kekalahan mutlak pihak lain. Nash memperluasnya secara radikal. Ia bertanya, bagaimana jika konflik tidak selalu zero sum? Bagaimana jika setiap individu bertindak rasional, tetapi hasil akhirnya justru tidak optimal bagi semua? Nash Equilibrium adalah kondisi ketika setiap pemain memilih strategi terbaiknya dengan mempertimbangkan strategi pemain lain, dan tidak ada satupun yang bisa memperoleh keuntungan tambahan dengan mengubah pilihannya secara sepihak. Ini adalah titik stabilitas dalam sistem interdependen. Konsep ini terdengar sederhana, tetapi implikasinya revolusioner. Dalam ekonomi, ia menjelaskan mengapa perusahaan dalam pasar oligopoli tidak selalu menurunkan harga secara ekstrim meski persaingan ketat. Dalam politik, ia membantu memahami perlombaan senjata dan diplomasi strategis. Dalam biologi evolusioner, ia mempengaruhi teori strategi bertahan hidup. Dalam ilmu komputer modern, algoritma negosiasi dan sistem lelang digital pun mengadopsinya. Nash memberi dunia sesuatu yang sangat fundamental, sebuah kerangka matematis untuk memahami bahwa keputusan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Rasionalitas menurut Nash bukanlah tindakan egois yang terisolasi. Ia adalah proses yang selalu memperhitungkan orang lain. Ironisnya, konsep ini juga membuka sisi gelap rasionalitas. Nash Equilibrium tidak menjamin hasil terbaik secara kolektif. Ia hanya menjamin stabilitas. Artinya, sistem bisa stabil, meskipun semua pihak sebenarnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik jika mereka bekerja sama secara penuh. Disinilah kejeniusan Nash terasa tajam. Ia tidak sedang meromantisasi rasionalitas manusia. Ia sedang membedahnya. Pada tahun 1994, Nash menerima Nobel Memorial Prize in Economic Sciences atas kontribusinya terhadap teori permainan non-kooperatif. Pengakuan itu bukan sekadar penghargaan personal. Itu adalah pengakuan bahwa cara kita memahami strategi, konflik, dan keputusan kolektif telah berubah secara permanen. Namun, justru di titik inilah paradoks hidupnya muncul. Pria yang mampu memetakan stabilitas rasional dalam sistem kompleks harus menghadapi ketidakstabilan dalam pikirannya sendiri. Ia memahami keseimbangan matematis dengan presisi luar biasa. Tetapi keseimbangan batin adalah sesuatu yang jauh lebih sulit dipertahankan. Dan dari kontras itulah, kisah John Nash menjadi lebih dari sekadar cerita tentang matematika. Pada akhir 1950-an, gejala skizofrenia mulai muncul. Nash mengalami delusi paranoid. Ia percaya ada pesan-pesan tersembunyi dalam koran. Ia merasa direkrut dalam misi rahasia geopolitik. Realitas dan konstruksi mentalnya mulai bercampur. Skizofrenia bukan sekadar halusinasi. Ia adalah gangguan serius dalam cara seseorang memproses makna, identitas, dan hubungan sosial. Struktur logika yang dahulu begitu kokoh mulai retak. Ironisnya, pikiran yang mampu menavigasi sistem persamaan kompleks tidak mampu sepenuhnya melindungi dirinya dari distorsi internal. Selama bertahun-tahun, Nash hidup dalam bayang-bayang gangguannya. Ia kehilangan posisi akademik, reputasi, dan kestabilan hidup. Namun,
Berbeda dari banyak kisah tragis, cerita Nash tidak berhenti di sana. Yang membuat perjalanan Nash unik bukan sekadar kejeniusan atau penakitnya, melainkan caranya perlahan kembali. Tanpa narasi dramatis berlebihan, ia sendiri pernah menjelaskan bahwa ia mulai menolak pikiran-pikiran delusinya dengan cara yang hampir matematis. Ia memperlakukan delusi seperti hipotesis yang tidak konsisten dengan realitas empiris. Alih-alih melawan dengan emosi, ia melawan dengan kesadaran bertahap, mengenali pola pikirnya sendiri, dan perlahan memilih untuk tidak mempercayainya. Ini bukan pemulihan instan. Ia adalah proses panjang, sunyi, dan rapuh. Namun, dari proses itulah lahir satu pelajaran penting. Rasionalitas bukan hanya alat untuk memahami dunia, tetapi juga bisa menjadi jangkar untuk kembali kepadanya. Namun, kisah Nash mengingatkan kita bahwa di balik kejeniusan, ada kerentanan yang sangat manusiawi. Ia bukan sekadar simbol ilmuwan brilian, ia adalah bukti bahwa identitas seseorang tidak direduksi oleh gangguannya. Pada akhirnya, John Nash tidak hanya memenangkan Nobel, ia memenangkan kembali kapasitasnya untuk hidup dengan realitas. Dan mungkin, itulah kemenangan yang lebih sunyi, namun jauh lebih besar. John Nash memberi satu realitas mendalam. Pikiran manusia adalah instrumen paling kuat yang kita miliki, dan sekaligus yang paling rapuh. Kejeniusan tidak kebal terhadap gangguan, namun kesadaran, dukungan, dan waktu dapat membuka ruang bagi pemulihan. Di antara persamaan dan paradoks, ia menunjukkan bahwa bahkan pikiran yang retak masih mampu menemukan keseimbangannya sendiri.